Imat udah jelas masyarakat udah nggak nerima. Kita tahu memang omongan-omongan orang ini nggak ada angin nggak ada hujan langsung tantang sono tantang sini, giliran ditantangin malah nggak datang kan gitu. Iya, kabur. Itu kan namanya ya lempar batu sembunyi tangan dan konyol. Dan saya pikir adanya kedatangan orang bernama Imat ngapain gitu kan, terus lalu pakai dikawal ratusan sampai sekian banyak untuk apa? Kalau memang dia resisten, larang aja dia datang ke situ. Betul. Kan begitu logika sederhananya. Yang nunggu. Nah, Imat ini lucu banget, Vian. Dia datang ke Karawang, nggak ada umat yang nungguin, nggak ada. Cuman dia mungkin mau datang, mungkin ke situ dia pengen pengaruhin tuh, pengen mempengaruhi fitnahnya terhadap habaib, misalkan gitu kan. Nah, jadi dia nggak ada jamaah yang nunggu kayak Ustadz Alfian atau tokoh-tokoh yang nunggu. Nah, itu kan aneh banget, Vian. Nah, ketika penolakan itu ada, harusnya kan polisi, tentara, atau BNPT itu kan mikir, nah ini emang orang bermasalah nih. Nah, sekarang yang namanya Imat. Ya, Imat ini memang punya teman-teman, tapi dia jadi simbol. Simbol ya fungsi-fungsi yang mungkin pernah dimainkan oleh orang-orang Belanda dulu ya ketika mereka merusak garis perjuangan Pitung Pitulung dengan adanya pengkhianatan daripada orang yang dianggap pernah satu perguruan dengan Pitung. Di mana fitnahan kalau Anda menganggap Kiai Imat dan kawan-kawan dan para pendukungnya yang ikut meragukan nasab Abaib ini, yang ikut membahas nasab Ba'alawi ini, itu memfitnah. Fitnahnya di mana? Kalau yang Anda maksud fitnahnya Kiai Imat itu adalah tesisnya atau kesimpulannya yang membatalkan nasab dari Habib ini sambung ke Rasulullah. Kalau yang Anda maksud adalah itu, ya itu jelas sekali bukan fitnah. Kenapa kok ini bukan fitnah? Fitnah itu kalau tidak berdasar data, kalau tidak berdasarkan adanya manuskrip, adanya kitab-kitab yang menjelaskan tentang itu baru fitnah. Coba tunjukkan kata-kata Kiai Imat itu yang nadanya menfitnah. Tunjukkan. Datanya apa? Justru Anda itu yang memfitnah karena tidak punya data. Fakta hanya berdasar prasangka. Tidak hanya orang-orang biasa, tapi juga kiai-kiai juga masih banyak yang lugu, tidak tahu dengan framing yang mereka. Saya sendiri merasakan bersentuhan dengan para tokoh-tokoh kiai itu yang jelas-jelas terang-terangan menganggap Kiai Imat itu seperti ini, membuat fitnah, membuat gaduh dan sebagainya. Ini fakta yang saya lihat sendiri. Dan itu adalah bukti dari kesuksesan framing mereka. Dan kita yang mendukung Kiai Imat, yang sepakat dengan Kiai Imat, kita harus mengawal, kita harus ikut mengedukasi, memberikan pencerahan kepada umat. Jangan sampai berhenti. Dan untuk kawan-kawan YouTuber-YouTuber semua yang ikut mendukung Kiai Imat, mari kita selalu kawal, cerahkan umat. Jangan nanti, mereka akan selalu membuat frame. Dan ini program mereka yang sudah mereka rencanakan. Tidak akan henti-hentinya. Akan selalu ada seperti orang seperti si Ustadz Alfian. Seperti ini. Orang-orang seperti ini akan selalu ada. Karena ini senjata mereka. Ayo, di mana fitnahnya? Jangan seenaknya ngomong itu fitnah. Justru Anda sendiri inilah yang telah memfitnah. Karena Anda mengatakan Kiai Imat telah memfitnah, Kiai Imat telah memprovokasi umat, Kiai Imat telah mengadu domba umat, membuat gaduh suasana. Tapi Anda tidak berdasar data. Datanya apa? Faktanya apa? Coba tunjukkan kata-kata Kiai Imat itu yang nadanya memfitnah. Tunjukkan. Datanya apa? Justru Anda itu yang memfitnah karena tidak punya data. Fakta hanya berdasar prasangka. Karena Kiai Imat dan para pendukungnya ini telah membatalkan nasab, berkesimpulan bahwa nasab Abaib ini batal atas berdasar penelitian ilmu, atas berdasarkan data. Kemudian Anda mengatakan itu sebagai sebuah fitnah. Justru Anda yang telah memfitnah. Siapa yang tidak ada orang yang tidak ada pendukungnya? Ya, Kiai Imat jelas. Kalau Anda tahu fakta di lapangan, ya sudah banyak sekali. Anda sudah bisa lihat sendiri fakta-fakta di media sosial. Anda memang sengaja membuat framing, membuat fitnah semacam ini untuk menggiring opini umat, ya. Saya berharap kepada saudara saya Ustadz Alfian untuk menyadari, berkacalah. Jangan teruskan kata-kata Anda yang tidak berdasarkan. Kalau Anda tidak tahu kebenaran aslinya, tolong jangan umbar kata-kata Anda. Kecuali kalau Anda memang tahu faktanya, kesalahan Kiai Imat di mana, Anda boleh mengatakan semacam itu. Dan perlu Anda tahu, kalau seandainya apa yang dilakukan Kiai Imat adalah sebuah fitnahan, pasti Anda akan melihat fakta dan realita para kiai, para profesor, para doktor, para akademisi,
orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar itu tidak akan mungkin mendukung Kiai Imad. Dan seperti itu ya, Kiai Imad daripada membuat fitnah di tengah-tengah umat, ya lebih baik tidak usah dilaksanakan. Dan saya ingin tanya, kenapa kok Anda melarang Kiai Imad? Alasannya apa? Alasannya Kiai Imad itu membuat fitnah. Fitnahnya yang berupa apa? Kata-katanya yang seperti apa yang Anda anggap fitnah itu? Yang Anda anggap merasakan umat, memprovokasi umat, memfitnah habaib, ya, membuat gaduh. Kata-kata yang mana yang dianggap itu memfitnah para habaib? Orang meragukan nasab berdasarkan data, itu jelas bukan fitnah, karena ada data, berdasar data, ngomongnya ada data. Tapi kalau Anda mengatakan ini, Kiai Imad itu membuat fitnah, tapi Anda tidak punya data, hanya berdasarkan prasangka Anda, kebencian Anda mengatakan demikian, justru Anda yang telah memfitnah. Ini yang sudah Anda lakukan. Dan untuk para pemirsa semua, dan inilah mereka, potret dari mereka, orang-orang dari yang membela Ba'alawi atau dari Ba'alawi itu sendiri. Dan perlu para pemirsa semua pahami bahwa mereka tidak akan henti-hentinya membuat framing, karena ini senjata mereka yang paling pamungkas untuk mereka masih bisa membela diri dari intinya dari Ba'alawi ingin membela diri, yaitu hanya dengan membuat framing. Dan saya tadi ada sebuah channel di channel Manusia Plural ya, itu mengatakan di belakang Kiai Imad ada intelijen hitam dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah fitnahan, framing yang sengaja diciptakan oleh mereka. Menanggapinya dan selalu waspada, jangan sampai kita terkelabui oleh framing mereka. Dan kita harus mengawal para muhibin agar mereka tidak semakin jauh terbodohi oleh framing-framing mereka. Karena faktanya dari framing-framing mereka ini, faktanya banyak kiai-kiai, tidak hanya orang-orang biasa, tapi juga kiai-kiai juga masih banyak yang lugu, tidak tahu dengan framing yang mereka. Saya sendiri merasakan bersentuhan dengan para tokoh-tokoh kiai itu yang jelas-jelas terang-terangan menganggap Kiai Imad itu seperti ini, membuat fitnah, membuat gaduh dan sebagainya. Ini fakta yang saya lihat sendiri, dan itu adalah bukti dari kesuksesan framing mereka. Dan kita yang mendukung Kiai Imad, yang sepakat dengan Kiai Imad, kita harus mengawal, kita harus ikut mengedukasi, memberikan pencerahan kepada umat, jangan sampai berhenti. Dan untuk kawan-kawan youtuber semua yang ikut mendukung Kiai Imad, mari kita selalu kawal, cerahkan umat, jangan nanti mereka akan selalu membuat framing. Dan ini program mereka yang sudah mereka rencanakan, tidak akan henti-hentinya, akan selalu ada seperti orang seperti si Ustadz Alfian seperti ini. Orang-orang seperti ini akan selalu ada, karena ini senjata mereka yang paling pamungkas untuk membela Ba'alawi ini.